Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan monster besar yang satu ini kan? Yap, Godzilla. Siapa sangka raja monster ini lahir dari sebuah kapal ikan milik nelayan Jepang. Simak video ini sampai selesai dan mari menjelajahi dunia. Kapal Daigo Fukuryumaru atau dalam bahasa Inggris disebut Lucky Dragon 5 adalah kapal nelayan dari Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1954, kapal ini tengah mencari ikan di sekitar Kepulauan Marshall dengan membawa 23 orang kru. Meski pemerintah Amerika telah melarang adanya kapal yang melaut di sekitar Kepulauan Marshall, semua kru Lucky Dragon tampak tidak cemas, karena mereka juga berada 14 mil jauhnya dari zona larangan yang sudah ditetapkan. Sialnya, para kru Lucky Dragon tidak tahu jika hari itu Amerika sedang melakukan uji coba bom hidrogen di Bikini Atoll, yang diberi nama Operasi Castle Bravo. Sebagian besar kru Lucky Dragon sedang tertidur saat itu. Setelah semalaman suntuk memancing ikan, Yoshio Masaki menjadi orang pertama yang menyadari adanya keanehan. Ada cahaya yang begitu terang di hari yang masih terlalu pagi. 9 menit kemudian, seluruh kru kapal yang kini telah terbangun diguncang oleh dentuman kencang dari arah cahaya tersebut. Seketika beberapa awak kapal menyadari ketakutan terbesar mereka. Mungkin benar mereka baru saja menyaksikan tes ledak dari senjata nuklir. Memang benar bahwa sebelumnya Amerika sudah menyebarkan pengumuman zona larangan di sekitar area tempat mereka memancing. Namun, ledakan besar ini jauh di luar ekspektasi mereka. Seluruh kru yang dilanda panik tidak segera meninggalkan area tersebut. Perlu waktu 3 jam untuk mempersiapkan kapal dan hasil tangkapan mereka. Di waktu bersamaan secara tiba-tiba kapal mereka dihadapkan oleh jatuhnya hujan abu radiasi hingga menutupi kapal dan kru yang berada di luar. Salah satu kru yang masih kebingungan, Matashichi Oishi, bahkan menjilat abu tersebut karena penasaran. Saat hujan abu telah usai, semua awak kapal mulai merasakan efek-efek awal dari radiasi. Mual, pusing, dan demam. Kondisi ini membuat mereka memutuskan kembali ke darat pada esok harinya. Perlu waktu 2 minggu untuk mereka sampai ke pelabuhan. Saat mereka tiba di pelabuhan, mereka semua dilarikan ke rumah sakit setelah kondisi fisik mereka melemah dengan ruam merah di sekujur tubuh dan rambut yang mulai rontok. Meski Jepang memiliki pengalaman menangani korban radiasi nuklir, dokter yang saat itu menangani para korban belum benar-benar memahami apa yang kru Lucky Dragon alami. Baru setelah beberapa tes dilakukan, mereka didiagnosis mengalami sindrom radiasi akut dan dilarikan ke Tokyo University Hospital. Selain minimnya bantuan yang diberikan, pemerintah Amerika juga menolak untuk memberikan informasi apapun kepada publik perihal pengetesan bom hidrogen yang mereka lepaskan di Bikini Atoll. Mereka menolak untuk memberikan data konten radiasi, yang mana dapat membantu dokter dan ilmuwan Jepang dalam memberikan penanganan pada korban. Meski di kemudian hari, Amerika mengaku mereka salah mengkalkulasikan sebaran radiasi Castle Bravo. Castle Bravo adalah bom hidrogen pertama Amerika Serikat dan perangkat nuklir paling kuat yang diledakkan. Bahkan bom itu terlalu kuat. Para insinyur Castle Bravo telah keliru dalam menghitung hasil ledakan senjata itu. Ledakan yang seharusnya berkekuatan 6 megaton meletus di atas pulau itu dengan kekuatan 15 megaton TNT atau 1000 kali lebih kuat daripada ledakan yang menghancurkan kota Hiroshima hanya 9 tahun sebelumnya. Setelah berbulan-bulan panjangnya proses perawatan 23 kru Lucky Dragon, Eikichi Kuboyama menjadi satu-satunya kru kapal yang meninggal dunia karena efek radiasi. Meski Eikichi Kuboyama menjadi korban jiwa tunggal dari tragedi ini, sebagian besar dari penyintas mengidap sirosis pada hati, kanker, dan komplikasi organ dalam sebagai efek samping dari paparan radiasi nuklir. Pihak Amerika yang mendengar kabar tersebut menawarkan kompensasi sebesar $2.800 kepada keluarga Kuboyama. Penawaran ini awalnya ditolak, tapi setelah negosiasi panjang yang melibatkan keseluruhan awak kapal dan pemerintah Jepang, Amerika akhirnya bersedia untuk memberikan $15.300.000 kepada mereka. Media berita Jepang menjadi yang pertama dalam mempertanyakan tes senjata nuklir Amerika. Media Jepang juga yang kemudian menyulut kemarahan masyarakat kepada Amerika
yang kembali menjadikan mereka sebagai korban dari senjata nuklir. Reaksi marah bercampur resah ini mendorong peningkatan popularitas dari sentimen anti-nuklir di Jepang. Berbagai seniman Jepang juga turut terilhami tragedi Lucky Dragon dan menuangkan keresahan akan nuklir ke dalam karya-karya mereka. Salah satu dari seniman tersebut adalah produser film Tomoyuki Tanaka. Tanaka merasa bahwa nuklir dan monster dapat menjadi tema film yang dapat menarik jumlah penonton yang besar. Merasa sudah mantap dengan konsep tersebut, ia langsung merancang outline untuk diserahkan kepada produser eksekutif studio Toho, Iwao Mori, yang langsung menerima dengan baik idenya. Studio Toho kemudian merekrut Ishiro Honda yang memiliki pengalaman perang dan dinilai cocok untuk membuat film dengan narasi anti-perang dan anti-nuklir. Proyek film ini kemudian diberi kode nama Project J atau Project Gojira. Tim yang sudah dikumpulkan tidak membutuhkan waktu lama dalam memproduksi proyek ini. Secara keseluruhan, Project J hanya membutuhkan waktu produksi selama beberapa bulan dengan waktu syuting selama 51 hari. Takeo Murata dan Honda berperan sebagai penulis utama naskah, dan Eiji Tsuburaya bersama timnya sebagai orang yang berperan dalam mewujudkan desain kostum monster dan special effect. Film ini pertama kali tayang pada layar lebar di Nagoya pada 27 Oktober 1954 dengan judul Gojira. Kemudian film ini tayang di seluruh Jepang pada 3 November di tahun yang sama. Godzilla yang lahir dari kecemasan kolektif masyarakat Jepang dan menjadi simbol ketakutan warga Jepang akan senjata nuklir telah menjadi ikon kultural yang terus mengkritik hubungan manusia dengan nuklir dan bagaimana upaya manusia untuk mengontrol alam secara membabi buta dapat membawa kehancuran bagi alam semesta. Sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.